Oke, halo semua. Kali ini ketemu lagi dengan saya, Ahmad Azhari dalam pengenalan pola. Oke, kali ini kita akan bahas kaitannya dengan supervised learning. Jadi kita spesifikasikan, kita akan bahas tentang klasifikasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa supervised learning atau pembelajaran terbimbing, ya itu banyak sekali metodenya. Kali ini kita akan membahas dengan menggunakan metode K-nearest neighbor atau KNN. Oke, pada dasarnya begini, klasifikasi merupakan proses untuk mengumpulkan suatu data ke dalam suatu kelas. Ya, jadi suatu data ke dalam suatu kelas. Kuncinya adalah kita punya labelnya atau punya informasinya. Kelas tersebut, ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita akan diberikan informasi terkait dengan data yang akan dikelompokkan. Nah, algoritmanya begini. Algoritma klasifikasi, pertama jelas adalah data itu harus tersedia. Kita harus punya data dulu ya, datanya harus ada, harus tersedia, kemudian data itu juga memiliki label. Kemudian yang kedua adalah data itu akan kita training pada sistem sesuai dengan label yang akan diberikan ya. Clue-nya adalah data akan dimasukkan ke dalam kelompok yang mana ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa data itu akan di-training ke sistem, kemudian kita akan sesuaikan dengan label yang diberikan. Nah, data tersebut kita masukkan ke kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, sesuai dengan labelnya tadi. Kemudian sistemnya yang akan mengklasifikasi data-data baru ke dalam kelompok yang ada. Jadi, kita tidak mengelompokkan secara manual, tetapi sistem yang akan otomatis mengklasifikasikan berdasarkan kelompok yang ada. Banyak klasifikasi populer ya, metode atau algoritma klasifikasi populer, diantaranya adalah KNN, naive Bayes, German Search Tier 1, SVM, atau Support Vector Machine, dan Decision Trees, dan banyak sekali lagi. Nah, clustering juga banyak ya, diantaranya adalah K-means dan fuzzy C-means. Tapi kita akan fokus ke klasifikasi saja. Algoritma yang kita akan bahas adalah K-nearest neighbor, atau kita akan bahas terkaitnya dengan KNN. Sebelumnya pastikan bahwa kalian sudah memahami dulu konsep pengukuran jarak ya. Jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan metode atau konsep pengukuran jarak untuk mengestimasi kemiripan dari data. Nah, karena apa? Pengukuran jarak kita akan gunakan juga pada metode klasifikasi KNN gitu. Pada dasarnya KNN begini. KNN merupakan satu klasifikasi berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat atau menggunakan pengukuran jarak ya dengan objek tersebut. Algoritmanya bisa kalian baca di sini bahwa pertama kita akan menentukan K ya. Jadi K di sini adalah jumlah tetangga yang terdekat yang akan dipilih. Nah, pertanyaannya berapa K yang akan dipilih itu bebas ya. Jadi kalian yang menentukan atau menentukan K-nya. Jadi tidak ada K baku begitu, tidak ada K-nya harus 3, K-nya harus 1, K2. Itu bebas, terserah kalian jumlah tetangga yang terdekat yang akan dipilih. Yang kedua adalah kita akan menghitung jaraknya menggunakan Euclidean distance. Kemudian yang ketiga adalah mengurutkan jarak yang terdekat berdasarkan urutan naik ya dari kecil ke besar. Kemudian yang keempat adalah kita akan menentukan jarak terdekat sejumlah K yang tadi sudah kita tentukan di awal. Kemudian yang kelima adalah kita akan memasangkan kelas yang bersesuaian. Dan yang terakhir adalah kita akan mencari jumlah kelas dari tetangga yang terbanyak, dan lalu kita akan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang akan dievaluasi. Lanjut ya. Nah, pengenalan pola ini kita akan menggunakan contoh pada yang pengukuran jarak, kita akan menggunakan nilai mahasiswa. Sekali lagi, ini akan kita abaikan dulu untuk persentase hasil nilainya. Kita akan abaikan persentase nilainya, mungkin pembobotannya tugasnya sekian persen, UK-nya sekian persen, UTS sekian persen, UAS-nya sekian persen. Kita abaikan dulu. Kita akan menggunakan data yang sama. Kita punya 10 data mahasiswa. Dengan 10 data yang sudah kalian lihat di layar. Kemudian dengan nilai akhirnya juga sudah ada ditampilkan A, B, C, 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 A, D, B, C, B, D begitu. Kemudian dengan data yang sama kita punya data baru ya. Apakah datanya sama dengan hasil yang sebelumnya dengan pengukuran jarak? Datanya sama, tugasnya 77, UK-nya 100, UTS-nya 43, dan UAS-nya 36. Pertanyaannya adalah, berapa nilai akhir yang diperoleh untuk mahasiswa baru ini? Ya, nilai baru ini ya. Jadi
dia akan mendapatkan nilai apa gitu. Oke. Pertama kita akan menentukan. Oke, di sini kita akan menentukan bahwa K-nya sama dengan 3. Jadi saya akan memilih atau menentukan jumlah tetangga terdekatnya adalah 3 ya. Jadi 3 tetangga terdekat dari nilai terkecil begitu. Oke, yang kedua adalah kita hitung jarak Euklidiannya dari D1 sampai D10. Oke, untuk mempersingkat waktu, dengan cara yang sama pada sebelumnya, kita bisa menghitung Euclidean distance-nya seperti data yang sudah ada, bahwa 59,97, 28,86 hingga D10 ya, 62,08. Dan kemudian selanjutnya langkah ketiga adalah kita akan mengurutkannya. Nah, kita lihat tabel bahwa di sini ya, data yang terkecil atau berdasarkan nilai Euclidean itu adalah data ke-7, data ke-9, dan data kedua. Di mana data ke-7 itu adalah 10,44, data ke-9 itu adalah 12,88, dan data kedua adalah 28,86. Nah, angka keempat, karena K-nya sudah kita tentukan di awal, di langkah pertama kita sudah menentukan K-nya sama dengan 3, maka kita akan ambil tetangga terdekat berdasarkan 3 jarak terkecil. Nah, kalau lihat di tadi, urutan di nomor 3, di langkah ketiga, maka kita bisa dapat adalah D7, D9, dan D2. Selanjutnya kita pasangkan kelasnya tadi. D7 itu adalah kelasnya B, ya. Kemudian D9 itu adalah B, dan D2 itu adalah B. Nah, yang terakhir adalah kita tentukan kelas mana yang lebih banyak dibandingkan kelas lain. Pada langkah kelima, itu ternyata kita lihat bahwa di sana jumlahnya B semua, kebetulan. Bagaimana kalau misalnya jumlahnya ada yang lain? Misalnya D7, D9 adalah B, D2-nya adalah A. Maka otomatis karena nilai B-nya lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam kelas B, begitu. Nah, begitu ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan KNN tadi, tampak bahwa ketiga nilai tadi condong ke nilai atau ke kelas B. Maka nilai akhir mahasiswa tersebut masuk dalam kategori kelas B. Begitu. Oke, untuk pembahasan KNN sangat simpel, sangat mudah. Saya rasa semuanya bisa memahami dengan mudah begitu. Kalau ada pertanyaan juga, kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian komen atau kalian kirimkan pertanyaannya ke dalam grup di dalam kelas. Oke, begitu. Thank you. Selamat belajar.